Aplix, tontonannya anak kedokteran. Video e-learning kali ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang imunorematologi, ya. Nah, adapun learning outcome yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah teman APMEDS mampu mengetahui definisi dari kasus imunorematologi. Kemudian yang kedua, teman APMEDS mampu mengetahui gejala dan tanda dari kasus imunorematologi. Kemudian ketiga, teman APMEDS mampu mengetahui terapi dari kasus imunorematologi. Adapun outline yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, yang pertama tentang rheumatologi, kemudian osteoporosis, SLE, reaksi anafilaktik, juvenile idiopathic arthritis. Nah, kita akan bahas tentang rheumatologi dulu ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang osteoartritis ya. Jadi osteoartritis itu dia mengenai sendi weight bearing yang atau sendi-sendi yang sering digunakan yang terkait dengan overuse ya, sering kena lutut, vertebra ya, MCP1, metatarsal 1, metakarpal 1 ya. Jadi sendi-sendi weight bearing dan sering digunakan ya, dan dia bersifat kronik ya. Nah, ada kaku di pagi hari kurang dari 30 menit, biasanya pada orang tua dan obesitas. Nah, osteoartritis itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu terkait dengan usia, ya, dan sifat idiopatik. Sedangkan yang sekunder itu terkait dengan trauma, infeksi, obesitas, dan hipertiroid. Nah, khasnya dia adalah adanya Borchardt and Haberden. Penunjangnya dari X-ray dia akan ketemu penyempitan celah sendi, ada spur, dan ada osteopit. Treatmentnya adalah modifikasi gaya hidup, menurunkan berat badan, ya, sepeda, renang, gitu ya. Berikan paracetamol untuk anti nyeri atau NSAID. Apabila dia tidak ada gastritis, kita bisa berikan natrium diklofenak atau IKAM, ya. Kemudian kalau dia ada gastritis, kita pakai COX-2 inhibitor, contohnya Celecoxib, ya, nama dagangnya Celebrex, ya. Oke, kemudian rheumatoid arthritis. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini dia kenanya sendi kecil dan bersifat simetris ya, kanan kiri. Dia bersifat kronik, gejalanya kaku di pagi hari lebih dari 1 jam dan menghilang saat aktivitas dan disertai demam. Bisa disebabkan karena autoimun, yaitu terkait dengan HLA B27. Klinisnya yaitu ada panus, ada Schwann deformity, dan deviasi ulnar. Nah, penunjangnya nanti ada rheumatoid faktor positif, ada peningkatan CRP, LED-nya meningkat, ANATAS positif, CPA-nya positif. Ya, treatmentnya adalah dengan pemberian DMARD dan steroid dan NSAID jika nyeri. Ya, kapan diberikan DMARD ya? Diberikan DMARD itu apabila diagnosis sudah tegak dan pengobatan minimal 3 bulan. Ya, contohnya apa? Methotrexate, chloroquine, cyclosporin, rituximab. Ya, nah ini nanti spesialis punya ya. Oke, kemudian gout arthritis. Nah, kalau gout arthritis ini dia kenanya ibu jari satu sendi aja, bersifat asimetris, terutama kena NTP1 atau NCP1 ya. Nah, dia bersifat akut dan kronik. Ya, kalau akut dia nyeri hebat, onset tiba-tiba ya. Faktor resikonya karena pengobatan obat diuretik, penggunaan piracinamin, siklosporin, atau dia tinggi purin seperti dia sering makan seafood, melinjo kayak gitu ya. Khasnya nanti ada podagra sama topus. Nanti aku jelasin podagra sama topus seperti apa ya. Nah, penunjangnya nanti ada peningkatan purin dan peningkatan asam urat ya. Standarnya adalah dengan aspirasi cairan sendi. Nanti ketemu Berifregen negatif, ya, jarum-jarum Berifregen negatif. Nah, tata laksananya untuk akut, berikan colchicine 1 mg, diikuti 0,5 mg sampai serangan akutnya selesai. Kemudian baru diberikan NSAID. Ya, kalau misalnya interkritikal dan kronis, baru masuk allopurinol ya, 1 kali 100 mg atau probenecid 1-2 gram per hari plus profilaksis colchicine selama 6 bulan. Jadi ini tata laksana gout arthritis ya. Nah, ini bedanya RA sama osteoartritis. Bedanya apa? Kalau misalnya dia osteoartritis itu bersifat degenerative disease, jadi sering usia tua ya, dan kemudian ada nyeri kaku di pagi hari kurang dari 30 menit, ada Herbeden nodes ya, dan bersifat asimetris, bisa menyerang sendi-sendi yang overuse, sendi lutut gitu ya, dan nanti dari X-ray ketemu cartilaginous. Nah, kalau RA, dia autoimmune disease, dia sering nyeri pagi hari, bisa bertahan lebih dari 30 menit, dia merupakan inflamasi di sinovium, bersifat simetris, dan mengenai sendi-sendi kecil, gitu ya. Oke, kita kuis dulu. Untuk jawab soal ini, kalian bisa pause video ini ya. Oke, Nyonya Wanda berusia 30 tahun datang dengan keluhan bengkak pada kedua lutut sejak 2 bulan yang lalu. Pasien juga merasa kesulitan mengepalkan jari
tangan, terutama pagi hari ya. Oke, pagi hari. Riwayat ibu menderita SLE, konsultasi dapatkan Battleman tes positif pada kedua lutut dan kiri, lutut kanan dan kiri, keterbatasan gerakan fleksi dan ekstensi, bengkak pada MCP 1 sampai 5, PIP 1 sampai 5. Oke, LED-nya meningkat, CRP-nya meningkat, rheumatoid faktor positif, rongsen manusia masih normal. Nah, apa usulan pengobatan pada pasien ini? Nah, kalau misalnya ada peningkatan LED, RF rheumatoid faktor yang positif itu lebih ke diagnosisnya RA. Kalau RA kita berikan di MART ya. Oke, jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita akan bahas tentang osteoporosis. Osteoporosis itu adalah suatu gangguan kepadatan tulang atau densitas tulang dengan ditandai dengan BMDT skornya kurang dari minus 2,5 ya. Nah, ada nanti risiko faktor yang meningkat ya, risiko faktor yang meningkat. Nah, osteoporosis itu ada osteoporosis yang primer dan sekunder ya. Kalau misalnya yang primer itu bisa terkait dengan menopause ya. Dia ada tipe 1 yang terkait dengan menopause, tipe 2 yang terkait dengan usia. Misalnya kalau misalnya laki-laki lebih dari 75 tahun ya, kalau perempuan juga lebih dari 75 tahun. Nah, lebih banyak jadi pada perempuan karena terkait dengan hormon estrogen. Dan ada secondary osteoporosis. Nah, itu secondary osteoporosis itu misalnya karena tumor, karena cancer, karena penyebab lainnya atau kekurangan kalsiumnya. Bisa karena nutrisional, itu karena malabsorpsi, ya atau malnutrisi, bisa karena inflammatory disease, misalnya rheumatoid disease, ankylosing spondylitis, atau karena pengobatan obat seperti kortikosteroid atau penggunaan alkohol yang berlebihan. Kemudian karena endokrin, ada hiperparatiroid atau hipogonad, ya, bisa karena tumor, ya, multiple myeloma atau karsinomatosis, dan lain sebagainya seperti merokok, imobilisasi. Itu menyebabkan secondary osteoporosis. Nah, patofisiologinya mengapa terjadi osteoporosis adalah adanya aktivitas osteoklas yang masih aktif, sedangkan terjadi penurunan aktivitas osteoblas ya. Nah, labnya nanti dari BMD DXA, kemudian dari radiologi nanti terlihat tulangnya porotik dan trabekular tidak rata. Klinisnya nanti ada faktor kolon femoris sebagai faktor patologis atau faktor kompresi vertebra karena sering ya. Nah, tata laksananya adalah pemberian kalsitonin, kemudian pemberian kalsitriol, vitamin D ya, kemudian pemberian inhibitor osteoklas seperti bifosfonat yaitu alendronat dan atau risatronat, dan pemberian paratiroid hormon ya. Tapi yang pertama ini dan inhibitor osteoklas. KIE-nya adalah aktivitas fisik teratur, bisa berjalan ya, bersepeda, berenang ya. Tidak boleh aktivitas yang terlalu berat juga, yang mild saja. Oke, kita quiz dulu. Oke, untuk jawab soal ini, kalian bisa pause videonya ya. Oke, seorang wanita usia 76 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada punggungnya. Pasien mengatakan hal ini sudah berlangsung 7 bulan terakhir. Tampak pasien jalan membungkuk. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/80, nadi 85 kali per menit, respirasi 160 kali per menit, suhunya 36. Dari X-ray menunjukkan kepadatan tulang menurun. Oke, dan BMT-nya kurang dari minus 2,5. Oke, diagnosisnya pasti osteoporosis ya. BMDT-nya kurang dari minus 2,5, ada keberatan tulang yang menurun. Oke, kita quick recap dulu tentang osteoporosis. Jadi, osteoporosis itu adalah gangguan kepadatan tulang yang tandai dengan BMT skornya kurang dari minus 2,5. Nah, itu bisa disebabkan oleh karena penyebab primer, yaitu menopause maupun usia tua, atau sekunder, bisa karena cancer, nutrisional, kemudian hipoparatiroid, gitu ya, dan akhirnya menyebabkan klinis tulangnya porotik dan terapi tulangnya tidak rata pada X-ray ya. Terapinya berupa kalsitonin, kalsitriol, dan bisfosfonat ya sebagai inhibitor osteoklas. Oke, next kita akan bahas tentang juvenile idiopathic arthritis. Ya, jadi juvenile idiopathic arthritis itu bersifat kronik, di mana onsetnya di bawah 16 tahun. Ya, makanya dibilang juvenile idiopathic arthritis. Jadi, nyeri sendi di bawah usia 16 tahun. Artritisnya terjadi di mana saja, bisa satu atau lebih dari satu sendi. Ya, gejala sistemiknya bisa ada demam, ruam, ya, limfadenopati, hepatosplenomegali, perikarditis, pleuritis ya. Nanti dari pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya peningkatan ANA ya, ananya positif tapi rheumatoid faktornya negatif ya. Dari X-ray ketemu soft tissue swelling, ada osteoporosis dengan pertemuan dan joint space-nya hilang. Jadi ada tanda-tanda osteoporosis gitu ya. Tapi ada soft tissue swelling juga.
Terapinya adalah dengan physical exercise, splinting, dan pemberian NSAID, DMARD, atau corticosteroid untuk menekan artritisnya. Oke, kita kuis dulu tentang juvenile idiopathic arthritis ya. Oke, laki-laki 10 tahun diantar orang tuanya datang ke UGD dengan keluhan bengkak pada sendi lututnya. Keluhan disertai demam dan ruam pada kulitnya. Pada pemeriksaan X-ray genu apilateral ditemukan adanya pembengkakan pada soft tissue sekitar lutut dan hilangnya joint space. Diagnosisnya apa? Nah, jelas ini juvenile idiopathic arthritis ya. Jadi ada pembengkakan, kata kuncinya ada pembengkakan dan hilangnya joint space dan usianya masih 10 tahun. Oke, next kita akan bahas tentang SLE ya. SLE atau Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit inflamasi autoimun kronis yang disebabkan karena hipersensitivitas tipe 3, jadi dia autoimun ya, dengan etiologi yang belum diketahui serta manifestasi klinis dan perjalanan penyakit yang sangat beragam ya. Nah, SLE ini bisa ditunjang dengan pemeriksaan anamnesis yang gold standarnya adalah dengan dsDNA-nya positif dan paling spesifik antisipatnya positif. Untuk gejala SLE itu kita cara mnemoniknya adalah soft brain MD ya. Soft brain MD itu ada pertama ada serositis ya, oral ulcer, arthritis, photosensitivity ya. Kemudian ada kelibatan blood, jadi ada leukopenia, trombositopenia, ada anemia juga, semuanya rendah ya. Kemudian ada peningkatan protein pada renal, kemudian anamnesis positif, dsDNA-nya positif, ya imunologi positif, dan ada gangguan neurologik, bisa psikogenik atau Seizure, ya. Kemudian MD-nya ada malares di pipi, khas banget seperti butterfly rash sama discoid rash, ya. Jadi itu gejala diagnosis kriteria dari SLE. Ya, ketemu salah satu gejala ini, kita bisa curigai di pasien mengalami SLE, ya. Terapinya apa? Terapi utamanya adalah pemberian steroid. Terapi lainnya adalah pemberian DMARD dan NSAID. Oke, kita kuis dulu. Untuk jawab soal ini, kalian bisa pause videonya ya, teman-teman. Oke, Nyonya Nunung, berusia 20 tahun, seorang mahasiswa datang dengan keluhan sering nyeri pada sendi sejak 6 bulan yang lalu. Pasien mengeluh muncul demam sekitar 3 hari yang lalu. Pasien belum berobat ke dokter, keluhan batuk pilek sesak di sangkal, jadi datang berpindah berawal pada siku, lutut, bahu. Selain itu, pasien juga mengeluhkan sering sariawan, dapat muncul kembali. Tampak kemerahan pada bagian kedua pipi, oke ada malares, dia ya. Kemudian dsDNA-nya positif. Nah, kalau dsDNA positif, ada malares itu diagnosisnya SLE. Ya. Oke, kita quick recap dulu tentang SLE. Jadi ingat, SLE merupakan inflamasi kronis, merupakan hipersensitivitas tipe 3 ya, di mana manifestasi klinisnya sangat beragam ya. Nanti dari penunjangnya nanti ketemu anamnesis positif, dsDNA positif dan antisemitin positif. Ya, terapi utamanya adalah pemberian steroid, terapi lainnya adalah pemberian DMARD dan NSAID. Oke, next kita akan bahas tentang reaksi anafilaktik. Nah, reaksi anafilaktik ini termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ya, apabila reaksi yang muncul berat, itu dapat menjadi shock anafilaktik. Kata kuncinya adalah ada riwayat konsumsi obat atau makanan tertentu dan mendadak muncul gejala pada kulit hingga pernapasan. Nah, reaksi anafilaksis itu tergantung keparahannya ya. Bisa menyerang respirasi ya, ada sesak, wheezing, bisa menyerang kulit, ada rash, gatal, urtikaria, angioedem, bisa menyerang abdomen ya, nyeri, kram dan penurunan tekanan darah ya. Adapun tanda-tanda dari anafilaksis untuk severe allergic reaction ya, itu ada kesulitan bernapas, kemudian bengkak pada lidah, bengkak pada tenggorokan, sulit untuk berbicara, ada wheezing, ya kemudian dizzy, kemudian bengkak pada wajah, mata dan bibir ya, ada tingling sensation pada mulut, nyeri perut dan muntah ya. Nah, apabila ada reaksi anafilaktis, apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita amankan ABCDE dulu ya, airway, breathing, circulation, disability dan exposure. Setelah semuanya aman, baru kita tangani yang life threatening dulu seperti airway sama breathing ya. Nah, kemudian kita panggil bantuan, kemudian masukkan adrenalin. Ya, pertama masukkan adrenalin. Dosisnya berapa? Kalau dewasa 0,5 mili, anak-anak sampai 12 tahun 0,5 mili, 6 sampai 12 tahun 0,3, kalau di bawah 6 tahun 0,15 ya. Kemudian ada pun alat-alat yang diperlukan, yang pertama oksigen, kemudian berikan cairan, kemudian siapkan pop epinefrin dan hidrokortison. Kemudian siapkan pulse oximetry, cek tekanan darah tiap 15 menit dan EKG apabila ada. Nah,
Adapun masalah di left threatening problem, kalau di airway misalnya ada stridor, ada swelling, kalau breathing-nya kalau saturasinya di bawah 92, ada cyanosis, ada wheezing ya. Kalau sirkulasi misalnya CRT-nya kurang dari 2, kemudian ada low blood pressure ya, kemudian ada koma. Nah, itu harus kita perhatikan. Ketika ini aman, kita masukkan adrenalin. Setelah adrenalin, kita berikan cairan IV fluid challenge ya, kalau dewasa 500 sampai 1000 ml, kalau anak kecil 20 ml per kg. Kemudian berikan cloferamin, bisa IM atau IV secara lambat ya, dan hidrokortison. Nah, itu tata laksana untuk reaksi anafilaksis. Yang pertama adalah adrenalin tentunya. Oke, kita kuis dulu tentang shock anafilaksis. Oke, untuk jawab soal ini kamu bisa stop videonya ya. Laki-laki 20 tahun datang dengan UGD dengan keluhan bengkak pada kedua mata, disertai gatal pada seluruh tubuh, sesak nafas, mual, dan muntah. Keluhan ini katakan muncul 30 menit setelah pasien minum obat penghilang sakit, asam mefenamat. Dari pemeriksaan fisik, tanda vital masih stabil, ya. Tata laksana pasien di atas adalah ya, pemberian adrenalin, dan antihistamin dan steroid, ya. Jadi ini tata laksananya. Oke, kita quick recap dulu tentang reaksi anafilaksis, ya. Jadi reaksi anafilaksis, reaksi hipersensitas tipe 1, reaksinya berupa di respirasi, kulit, abdomen, dan bisa juga di target organ seperti penurunan tekanan darah ya. Nah, terapinya adalah pemberian epinefrin, kortikosteroid, dan antihistamin. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.